kemudian kekasaran dasarnya juga sama, itu banyak itu. Nah, kedalaman aliran yang pada saat seragam ini disebut kedalaman normal. Ini adalah suatu variabel yang penting yang akan kita selalu pakai pada waktu kita membahas tentang aliran. Ya, kedalaman normal itu adalah keadaan saat aliran itu seragam, di mana kedalaman itu sama sepanjang aliran. Ya. Dan kecepatan yang seragam disebut kecepatan V0, itu adalah V yang rata yang dalam suatu tampang yang sama tadi. Dan ini hanya mungkin terjadi pada saluran prismatik, ya, dan tidak pernah terjadi pada saluran alami, karena saluran alami itu cross section-nya bisa tidak seragam, ya. Sehingga kita akan sulit mendapatkan kedalaman normal. Nah, pada waktu kita membahas tentang kecepatan aliran, gerakan partikel, maka sebetulnya di situ ada gaya-gaya yang bekerja, ya. Gaya yang eksternal dan gaya internal. Gaya eksternal yang menggerakkan itu adalah berat zat cairnya sendiri, massa zat cairnya sendiri yang meluncur pada suatu kemiringan tertentu, ya. Kemudian yang menghambatnya adalah gaya gesek di lapisan batas, ya. Nanti ini persamaan ini yang kita bahas kembali. Jadi di sini ada kemiringan gesek yang merupakan rasio dari gaya geseknya dibanding dengan gaya yang mengakibatkan partikel air itu bergerak, yaitu massa dari zat cairnya itu sendiri. Dan di situ ada suatu keadaan yang stabil di mana FF itu bisa sama dengan, ya. Nah, jadi tapi ini adalah kemiringan energi yang mengakibatkan bisanya terjadinya movement atau gerakan aliran itu. Jadi kalau kita melihat suatu tampang aliran, ya, itu di dekat dasar itu akan ada laminer, ya. Anda saya kira masih ingat kriteria laminer itu apa, turbulen itu apa. Jadi laminer dan turbulen itu adalah suatu kriteria yang ditentukan oleh angka Reynolds. Dan angka Reynolds itu adalah rasio dari kecepatan dibanding dengan viskositas. Bagaimana kecepatan itu melawan viskositas. Nah, di dekat dasar itu ada namanya nanti boundary layer delta itu adalah batas laminernya. Itu di dekat dasar itu banyak sekali sedimen-sedimen, kemudian kecil-kecil yang di sini yang mengakibatkan viskositasnya tinggi, ya. Nah, berbeda dengan yang ada di atas. Yang di atas itu adalah partikel-partikel air sendiri, ya. Jadi itu viskositasnya akan berbeda. Nah, sangat di dekat dasar itu ada kemungkinan viskositasnya sangat besar sehingga terjadi keadaan laminer. Sedangkan di atas mungkin kita akan mendapatkan keadaan turbulen. Karena apa? Karena viskositasnya semakin kecil, ya, dibanding dengan viskositas airnya. Nah, itu kalau kita melihat satu contoh kalau film ini, saya ingin menunjukkan bagaimana viskositas di dasar itu, ya. Jadi kalau kita tunjukkan ini adalah madu yang mempunyai kekebalan tertentu, ya. Kita taruh di atas tadi pisau, kemudian ini ada aliran air yang dari kanan ke kiri itu diberi tinta di bawah ini, kemudian kita melihat bahwa di dasar yang banyak madunya, kekentalannya tinggi, itu kekebalannya kecil sekali, ya. Ini juga kita bisa melihat kalau di saluran misalnya yang di dekat dasar itu juga kecepatannya kecil karena tintanya itu tidak bergerak, ya. Karena apa? Karena di sini ada viskositas yang tinggi. Jadi ada distribusi kecepatan terhadap vertikal, ya. Distribusi kecepatan terhadap di dekat dasar itu kecepatannya sangat kecil, ya, karena viskositas.
Ini juga coba digambarkan bagaimana gesekan dengan bidang yang di tepi saluran itu tadi. Ya. Jadi di sini yang relatif berhenti, ya. Yang di sini viskositasnya lebih rendah, itu bergerak airnya. Jadi kita ingin menjelaskan tentang bagaimana distribusi kecepatan terhadap vertikal. Kalau kita bisa menjelaskan itu, harapannya kita akan mempunyai kecepatan rata. Jadi kecepatan rata yang merupakan rata dari kecepatan sepanjang ini. Nah, kalau kita melihat bahwa di sini ada turbulen di atas, di bawah itu laminer, maka kita ingin tahu bagaimana pengaruh laminer dan turbulen itu dalam menyusun membuat kurva E, kurva kecepatan terhadap vertikal itu. Kalau kita mengetahui kurva kecepatan terhadap vertikal ini, atau disebut sebagai gradien kecepatan terhadap kedalaman, maka kita harapkan kita bisa mengetahui U rata, kecepatan rata ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana memformulasikan itu? Nah, kalau kita lihat dalam aliran permainan peraturan di mana kedalaman aliran itu sejajar dengan dasar saluran, karena kedalaman aliran ini, ya, kedalaman ini kita pakai H, H1 ini sama dengan H2. Maka kita bisa melihat apa gaya yang bekerja. Kalau ini beratnya G, ini adalah G sinus theta. Ya, G sinus theta, lalu yang melawan ini adalah tono dari tegangan geser. Jadi tegangan geser, ya, di dasar, di tepi tebing itu, yang kemudian kita kalau kita hitung, ya, berat massa airnya itu A kali dx, itu adalah volume kali massa jenisnya, sinus theta, ya. Kemudian gaya geseknya adalah tono kali keliling. Jadi keliling salurannya, keliling ini P-nya, kelilingnya ini P, yang merupakan tempat gesekannya, ya, dengan bidang dinilingnya itu P kalikan dx, jaraknya dx kali tono. Ini adalah keadaan seimbangnya. Jadi kita tahu berapa besarnya tono adalah rho kali G. Rho kali G itu adalah gamma, massa jenis, ya. Rapat massa kali SF kemiringan, ya, dasar saluran yang sama dengan kemiringan muka airnya. Sehingga apa? Kita akan bisa menghitung RSF sama dengan tono dibagi rapat massa kali gravitasi, itu massa jenisnya. Dan ini merupakan fungsi U. Nah, sekarang yang kita cari itu sebetulnya U rata ini berapa. Jadi ada suatu penelitian tadi yang disampaikan bahwa ada laminer yang di dekat dasar dan ada turbulen yang di atas. Itu laminer karena Reynolds number-nya lebih kecil dari 500. Pada Reynolds number lebih kecil dari 500, ini Reynolds number itu saya kira Anda masih ingat, dulu adalah kecepatan dibanding viskositas, ini viskositas kinematik. Nah, itu distribusi tegangan gesek yang di ketinggian Z itu merupakan fungsi viskositas dinamik dengan gradien kecepatan terhadap vertikal. Ini adalah pengamatan dari eksperimen. Nah, kemudian bagaimana tau Z itu? Tau Z itu kalau kita kemarin tau 0 itu adalah sama tadi, tau 0 itu sama dengan rho kalikan G kalikan R SF, ya, di depan tadi. Nah, kalau tau Z itu dianggap adalah merupakan pengembangan dari tau 0 pada Z
Z tidak sama dengan 0, ya. Tidak sama dengan 0. Jadi, dia adalah rho kalikan G kalikan R minus Z. Ya. Kalikan SF. Nah, kalau untuk lebar tak terhingga, R itu sama dengan H. Kenapa R sama dengan H? Jadi kalau kita itu punya lebar tak terhingga, seperti begini, lebar tak terhingga, ini adalah H-nya, ini lebar B, ya. Lalu A itu luas tampang itu sama dengan B kalikan H. P keliling basah itu sama dengan B plus 2H, ya. B plus 2H ini. Nah, R itu sama dengan A per P, itu sama dengan B kalikan H per B plus 2H. Nah, karena B itu sangat lebih besar dari H, maka ini dianggap sama dengan H. Jadi ini dianggap B itu dengan ini dianggap, ya, jadi B itu sangat lebih besar dari H, jadi H itu sangat minor kecil. Maka R itu dianggap sama dengan H seperti ini. Nah, kalau R dianggap H, maka persamaannya menjadi H minus Z, ya. Sama dengan rho kalikan G kalikan. Nah, ini kalau Z sama dengan 0 di dasar saluran, Z sama dengan 0, ya, atau 0, atau Z sama dengan 0 itu sama dengan rho kalikan G kalikan H SF. Ya, seperti yang di atas ini. Jadi itu adalah tegangan geser sepanjang dalam vertikal atau Z ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan? Jadi kalau kita lihat bahwa tau Z itu sama dengan rho G minus Z minus kalikan SF, dan kita tahu bahwa tau Z itu sama dengan mu kali du dz, maka kita bisa membuat bahwa mu duz per dz itu sama dengan ini. Ya, kita bisa menyetarakan sama. Nah, sebetulnya yang kita cari itu adalah ini. Yang kita cari adalah kecepatan. Ya, kita tadi ingin menggambarkan bagaimana fungsi kurva kecepatan ini. Ya, ini adalah Z. Ya, ini adalah UZ. U untuk Z, ya, ketinggian Z ini. Ya, jadi kita ingin menggambarkan kurva ini untuk kemudian kita mencari rata. Nah, kalau kita integrasikan duz sama dengan GSF per mu. Mu ini ada mu dibagi rho, itu adalah ini mu dibagi rho itu sama dengan no, ya. Ketika viskositas kinematik H-Z dz. Nah, kalau ini kita ingin mencari UZ, kita integralkan, kita akan dapatkan persamaan ini. Ya, persamaan ini untuk apa? Untuk Z itu dari 0 sampai kedalaman atas tuh H, ya. Jadi kalau kita masukkan 0 sampai H itu, maka kita mendapatkan HZ ini, ya. Nanti Z-nya diganti H, kita akan dapatkan itu. Kalau kita luas dari totalnya, ya, luas total. Nah, sekarang kalau kita ini ada C-nya karena diintegralkan, ini ada kosannya, lalu dicari pada waktu di dasar Z sama dengan 0, UZ kecepatan di dasar itu sama dengan 0, maka C itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah persamaan, ya, UZ-nya. Kalau nanti diintegrasikan 0 sampai H, maka kita akan mempunyai Q. Q itu adalah luasan dari fungsi tadi, Z itu,
maka kita akan mendapatkan debit persatuan lebar, itu Q sama dengan ini. Jadi kalau saya kenapa Q tadi, ini adalah seperti begini ya. Ini ada UZ, lalu ada DH di sini, ada DH gitu, DZ gitu, maaf. DZ ini adalah UZ ya. Jadi besarnya debit adalah sama dengan UZ DZ kan gitu. Ya. Nah, ini kita akan mendapatkan kurva ini dan Q itu Q kecil itu sama dengan debit dibagi ini kalikan B nanti kalau Q lalu kalikan B ya, kalau persatuan lebar itu UZ DZ. Ini sama dengan apa? Q dibagi B. Ya. Jadi kalau UDZ B dibagi B sama dengan UDZ-nya ya. Nah, ini luasan dari kurva ini. Ya, kurva ini. Lalu kalau kita ingin meratakan, ini adalah sama luasannya. Jadi ini adalah luasan yang ini yang digantikan oleh ini yang disebut U rata. Ya. Lalu kita ingin mencari luasan ini. A ini ya. A yang merupakan fungsi dari kurva UZ DZ ini. Nah, kalau ini tingginya H, maka kita akan mempunyai Q dibagi ini. Q itu adalah ini karena dibagi lebar persatuan lebar ke sana, maka adalah U rata sama dengan Q dibagi H. Ya. Jadi kalau kita bagi Q-nya itu dengan H, maka kita mendapatkan GSF H kuadrat per 3. Nah, untuk B kembali ke tidak terhingga lagi, maka H-nya diganti R. Ini adalah kecepatan rata pada zona kecepatan rata di zona vertikal, zona laminer. Tapi kurvanya adalah ini, yang bentuknya adalah parabolik. Ya. Jadi kurvanya ini parabolik. Ya. Nah, sekarang bagaimana pada aliran turbulen? Kalau kita turbulen itu ya kemarin di pipa itu kata 4.000 gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Reynolds number-nya besar dan tau-nya itu berbeda dengan pada waktu laminer. Di sini persamaannya tau-z terhadap gradien kecepatan itu kuadrat sini dan ada dikenakan missing length ya, panjang pencampuran. Nah, panjang pencampuran itu merupakan dari penelitiannya von Karman. Von Karman itu orang di Jerman yang sekarang menjadi nama sebuah institut fluid mechanics ya, yang sangat terkenal. Ini kenalkan angka kappa kalikan Z ya. Kappa kalikan Z. Z itu adalah ketinggian dari dasar tadi mixing length-nya. Jadi kalau kita menganggap asumsi di dekat dasar bahwa tau Z itu sama dengan tau nol dan ini adalah tau Z-nya ya. Yang kita masukkan ini adalah kappa ya. Kappa, ini kappa, maaf bukan X tapi kappa. Kalau kappa itu kita masukkan ke sini, kita akan buatkan bersama ini ya untuk mixing length panjang pencampuran itu dan rho GHSF. Nah, sekarang kita tertarik seperti tadi adalah di UZ DZ ini supaya kita bisa mengetahui kurva kecepatan sepanjang vertikal kecepatan dalam vertikal ya. Nah,
Kalau kita DUZ per DZ kita masukkan ini, maka ini akar dari GSF, rho-nya, ya, kita buang rho-nya, kita buang ini rho-nya, lalu akar GHSF ini seper Z, ini per kappa, ya, ini kalikan DZ. Jadi integral dari seper Z DZ, integral dari seper Z DZ, itu kan ln Z, ya. Ya, kalau saya memberi batas 0 sampai Z, maka ln 0 itu akan tak berindah. Ya. Kalau kita gambarkan, ln 0 itu kalau ini Z-nya 0, di sini di bawah ini, maka dia kurvanya itu akan begini. Ya, tak berindah ke sana, asimptotik. Maka, kalau ini adalah kurva turbulen distribusi vertikal yang turbulen, dia akan hanya berhenti di sini saja, si Z0. Z0 itu berapa, kita akan cari nanti Z0 itu berapa, Z0. Nah, yang di bawahnya Z0 itu kita manfaatkan tadi kurva laminernya. Nanti ada perbatasan antara laminer dan turbulen. Ini adalah zona transisi. Ya. Jadi yang penting kita ingin tahu kurva ini supaya kita bisa mengetahui U rata. Ya, kalau kita tahu itu. Nah, kalau kita integrasikan U star itu adalah ini adalah U star. Ya. Ln Z ini ya seper Z di Z itu ln Z. Ya, ini adalah U star ini dibagi kappa. Ya. Tapi saya tidak memberikan 0, tapi dari Z0 sampai Z. Ya. Itu sangat penting supaya kita tidak mendapatkan harga tak berindah. Ini adalah kurvanya kira-kira ada satu batas Z0 di sini. Ini adalah kurva logaritmiknya, tadi bentuknya ln itu logaritmik. Lalu di bawah ini adalah kurva apa namanya laminernya. Lalu ada transisinya. Transisi ini ya. Nah, kita akan mempunyai batas atas transisi itu di 30 nu per ustar sampai 5 nu ustar, di mana batas laminer yang kita pakai itu adalah 11,6 nu per ustar. Ya, itu kira-kira batas laminer delta yang tadi saya sebutkan. Ini semuanya dari eksperimen, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa di dekat dasar, itu kita akan mempunyai keadaan yang seperti ini. Anda bisa bayangkan sebetulnya berapa nu ustar ini. Jadi nu itu kan 1 kali 10 pangkat minus 6, ya. 1 kali 10 pangkat minus 6. Kecil ya, kalau kita. Nah, ini meter kuadrat per detik. Ustar itu akar, jadi ustar itu tadi akar apa? G HSF ya, kedalaman. Kalau kemiringannya energi itu 0,01 misalnya itu supaya mudah, ini hanya itu katakan 1, kemudian G-nya itu 9,8, akar dari 0,1 itu kira-kira berapa? 0,1 3, berapa ya? 0,3, kira-kira ini 0,3. Nah, 11,6 per 0,3 kali 10 pangkat minus 6 ini kan kecil sekali ya. Jadi sangat kecil, Anda tidak bisa bayangkan bahwa ini terlihat. Jadi mungkin sangat kecil dan tidak terlihat ya oleh mata, karena itu sangat kecil. Nah, kemudian kalau ln tadi yang berbasis eksponensial ke bawah
log yang berbasis 10 itu dikalikan 2,3. Nah, kalau kappa itu kita anggap 0,4, maka 2,3 dibagi 0,4 itu 5,75. Jadi ini adalah rumus kalau lognya. Ya. Jadi kalau kita melihat itu, maka kita mempunyai dua keadaan. Ya. Jadi untuk di batas laminer, ya, kita mempunyai apa namanya, tol Z itu sama dengan UDZ, ya, di mana tol adalah ini sama dengan tol sama dengan rho kali U star, ini GHSF itu adalah U star. Dan di batas laminer itu sudah tadi dijelaskan tergantung dari apa namanya Z0, ya. Dan itu dikenalkan batas laminer itu Z sama dengan delta itu besarnya adalah 11,6 nu per ustar. Ini adalah dari. Nah, sekarang bagaimana kita menilai kalau delta itu adalah batas laminer dan di dasar saluran itu mungkin terdiri atas butiran-butiran kecil, gitu ya. Butiran-butiran sedimen kecil. Nah, kalau butiran itu saya besarkan begini, ini ada diameternya K, ya, jari-jarinya itu A, ya, sama dengan 2A. Nah, di sini kita akan membandingkan antara K itu versus delta, ya. Jadi batas laminer delta itu dibandingkan dengan kekasaran K dasar itu. Nah, itu ada dua kondisi yang disebut sebagai hidrolik licin dan hidrolik kasar. Hidrolik licin itu adalah licin, artinya dia butiran itu sangat kecil sekali, A-nya itu lebih kecil, sangat lebih kecil dari delta per 7. Tadi Anda sudah bisa sebut delta itu berapa, sangat kecil, ya. Nu karena U 1 kali 10/6, ya. Nah, pada hidrolik licin, maka Z0 ini adalah ditentukan oleh delta per C. Ya. Z0 itu adalah titik awal dari turbulen tadi, ya. Z0 itu sangat penting karena persamaan turbulennya ada Z0-nya, ya. Jadi kita harus menentukan Z0-nya ini berapa. Pada hidrolik licin, maka dia ditentukan oleh delta karena A itu sangat kecil, ya. Dan ada beberapa eksperimen mengatakan bahwa delta C itu adalah nilainya antara sekitar 100 sampai 107, misalnya diambil 104. Maka kalau kita masukkan persamaan itu ke dalam persamaan yang turbulen tadi, maka menjadi 2,3 kali log 104 Z per delta, ya. Jadi Z0-nya kan tadi di bawah, jadi Z0-nya sama dengan delta per 104, jadi 104 Z per delta. Nah, 2,3 dibagi 4 kira-kira 5,75. Jadi ini adalah persamaan kalau hidrolik licin. Nah, gimana dengan persamaan? Dan kalau beberapa eksperimen mengatakan bahwa kecepatan rata itu pada Z sama dengan 0,4 H. Ya. Jadi kalau kita masukkan 0,4 kalikan 104, ya, itu kita mendapatkan 4,2. Kira-kira 42 H, ya, per delta.
ini adalah hidrolik licin karena delta yang menentukan. Tapi kalau hidrolik kasar di mana A itu sangat lebih besar dari delta per 7, maka Z0 itu ditentukan oleh K. K itu 2A ya. K dibagi C. Nah, kira-kira kalau kita memakai 30 atau 33 itu angkanya seperti ini. Ln Z per K, tidak per delta, tapi per K ya. Nah, kalau ratanya itu di 0,4H maka 12H ya. Kemudian ln itu dijadikan log 2,3 ya, akar G-nya tadi sudah menjadikan 5,75. Bukan akar sebentar. Ya bukan 5,75 ini belum akar G, jadi ini ada 5,75 adalah tadi kappa ya. 2,3 dibagi 0,4. Nah, ini adalah posisi kalau hidrolik kasar. Kecepatan ratanya ini adalah kecepatan rata yang di atas ini adalah kecepatan rata kalau hidrolik licin. Nah, kalau itu digabung hidrolik licin dan hidrolik kasar digabung, maka kita akan mempunyai persamaan ini. Ya. Kalau dilengkapkan ustarnya diganti akar G RSF itu seperti itu. Nah, kalau akar G-nya kita keluarkan, ya, kalau akar G-nya kita keluarkan, akar G, akar 9,8, kira-kira 3, berapa, kali ini kira-kira menjadi 18, ya. Jadi 8, kalau ini menjadi, maaf, kalau ini saya tulis, ini akan menjadi 18 kali akar RSF, kalau akar G-nya sudah saya masukkan 9,81 ya, jadi log 12H per K plus 2 delta per 7. Ya. Jadi, kalau nanti kita menghitung, kita coba tes dulu apakah K itu lebih besar dari delta per 7 atau enggak. Kalau K lebih besar dari delta per 7, maka dia hidrolik kasar, maka ini kita abaikan ya delta per 7-nya. Tapi kalau hidrolik licin di mana K itu sangat lebih kecil dari delta per 7 atau delta per 7, maka K-nya kita abaikan, kita memakai delta per 7-nya ya. Itu kira-kira kalau persamaan jadi satu itu seperti itu. Nah, ini adalah urat rata seperti ini ya. Lalu Jesse itu adalah seorang yang mungkin tidak mau repot dengan angka itu, maka dia merepresentasikan kecepatan rata itu dengan mengenalkan angka Jesse C ya, kalikan akar RSF. Sehingga apa? Sehingga C itu nilainya adalah ini. Jadi akar G kalikan 5,9 kali 18 log. Jadi adalah C ini adalah harga dari kalau kita mau menghitung C, kita bisa memakai ini. Ya. Nanti kita latihan, coba Anda menghitung C dari persamaan seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Jadi ini adalah lapis batas laminer dari 11,6 dan visibilitas kinematiknya adalah 1 kali 10⁻⁻⁶ pada temperatur 20 derajat. Saya kira Anda sudah praktikum, sudah di mekanika fluida sudah diberitahu tentang hal ini. Nah, Jesse, kemudian ada Manning yang juga mengenalkan persamaannya, ya, hampir sama dengan Jesse. Dia tidak mau lagi pakai log itu tadi, dia langsung mengenalkan angka Manning seper N. Jadi Manning itu seper N kali R pangkat 2/3 SF pangkat setengah. Jadi ini bedanya Manning dan Jesse. Kalau Manning ini 2/3, kalau Jesse tadi pangkat setengah. Ya, itu ingat ya. Banyak pas ujian itu soalnya N-nya Manning itu
saya memberi angka Manning, tapi dipakai rumusnya Cesi. Ya. Itu sering terjadi. Ada juga Strickler yang mengenalkan angka Strickler K, ya, hampir sama dengan Manning. Jadi angka Manning itu kira-kira harganya seperti ini, ya. Pada saluran yang tidak ada perkerasan sama sekali, unlined open channel, itu murni tanah, ya, atau ada dindingnya, ada gravel atau batu yang digali di atas batu, itu angka Manningnya maksimum ini, antara kalau tanah itu 0,2, minimum normalnya 0,18. Jadi kita bisa memakai tabel ini untuk memperkirakan kekasaran. Jadi ini natural channel, ya. Jadi sungai natural channel berapa di pegunungan, aliran di pegunungan, sungai di pegunungan, ya misalnya di dataran rendah itu angka-angkanya adalah itu. Kekasaran Manning. Ini juga untuk di saluran atau di pipa, ya. Saluran yang mempunyai line open channel itu dengan perlindungan, ya. Di situ dilindungi dengan beton misalnya, atau banyak saluran yang sekarang pakai lining beton, ya. Atau aspal mungkin juga kayu, batu bata. Nah, sekarang kita diskusikan tentang kekasaran komposit. Jadi kalau di suatu saluran seperti begini, ya, kita mungkin kekasaran di tebing kiri ini berbeda dengan kekasaran di dasar, beda dengan kekasaran di tebing kanan. Ya. Jadi ini di sini ada N1, di sini ada N2, di sini ada N3. Jadi kalau tadi menurut yang kita pelajari tadi tentang distribusi kecepatan terhadap vertikal itu, maka ini tuh bisa begini, ya. Jadi kecepatan di dasar itu lebih kecil daripada kecepatan di permukaan. Ini dipengaruhi oleh kekasaran dasar. Di sini juga demikian, kita bisa mendapatkan kecepatan yang lebih kecil daripada di tengah. Ya, di sini juga demikian, kita bisa mendapatkan kecepatan yang lebih kecil daripada di sini. Ya. Jadi pengaruh N itu ke kecepatan yang di cross section ini akan berbeda. Nah, oleh karena itu, bagaimana pengaruh kekasaran tebing-tebing itu terhadap kecepatan rata? Jadi kita andaikan bahwa ini bidang pengaruhnya N1, ini bidang pengaruhnya N2. Ini N3, jadi ini adalah luas tampang 1, yang luas tampang 2, luas tampang 3, A3, ya, dengan N1, N2, dan N3. Di sini kita mempunyai keliling basah, kalau di N3 ini kita mempunyai keliling basah P3. Di sini kita mempunyai keliling basah P2. Di sini, di tepi sini kita mempunyai keliling basah itu P2. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan N1, N2, N3 itu menjadi N komposit, N bersama. Ya, N kompositnya itu berapa? Karena kalau kita tahu N komposit, kita dengan P komposit itu adalah P totalnya ini, dan A komposit, ya. Lalu kita akan bisa mempunyai R komposit, dan kita mempunyai SF komposit, maka kita akan bisa menghitung debit. Ya, karena debit itu rumusnya adalah ini, ada kecepatan. Ini rumusnya adalah R dibagi kali SF, kemiringan energi dibagi N.
Nah, sekarang bagaimana N komposit itu kita hitung dari satu persatu ini, ya. Jadi kalau kita memakai rumus Manning ini, maka kita bisa mendapatkan R sama dengan kekasaran dibagi SF pangkat setengah pangkat 3/2. Ya. Nah, kalau kita tinjau satu persatu dari I, ya, I 1 sampai 3 gitu, itu NI kali UI pangkat 3/2 semua per SFI pangkat 3 adalah R dari masing-masing ini, bidang ini. Nah, kalau kita jumlahkan A-nya itu sama dengan RI kali PI itu AI, maka kita jumlahkan, kita akan dapatkan A komposit. Ya. A komposit itu total dari AI, I1 sampai N. Ini kalau di sini kasus ini sampai 3. Jadi 1, ini RI-nya itu kita masukkan, NI, UI, ya, kali PI per SF komposit. Nah, yang perlu kita ketahui kalau kita membicarakan suatu kecepatan rata pada saluran dengan seperti ini, kita anggap bahwa kecepatan di titik 1 itu sama dengan kecepatan di titik 2 sama dengan kecepatan di titik 3, ya, pertemuan tadi itu. Jadi kita mempunyai kecepatan yang sama yang disebut U komposit. Demikian energinya juga sama, ya, SF komposit. Nah, kalau kita anggap itu sama, maka UI dan SF ini bisa kita keluarkan. Jadi kita mempunyai A komposit itu sama dengan sigma 1, ini U komposit bagi SF komposit kali sigma dari NI 3/2 kali PI. Ya. Nah, A komposit sama dengan R komposit kali komposit, maka tadi R komposit dikalikan C komposit, ini SF komposit, ini yang saya sebutkan. Sehingga apa? Kalau kita mau mencari N komposit, kalau tadi SF komposit itu sama, U kompositnya juga sama, bisa kita keluarkan, ya, seperti ini tadi, maka kita hanya berpengaruh pada NI dan PI saja. NIPI, N komposit sama dengan sigma dari NIP. Jadi sehingga N komposit itu sama dengan ini. Baik, kita latihan sebentar biar tidak ngantuk, ya. Bisa nggak? Coba Anda hitung. Ya, maaf gambarnya kurang bagus. Ini 1 banding 1, gampangnya saja, ini 1 kemiringannya 1 banding 1, ya. Ini lebarnya 3 meter, kedalamannya itu 1 meter, ya. Kemudian di sini 0,02, di sini N-nya sama dengan 0,02. Sama dengan 0,18. Lalu SF-nya 0,01. Coba hitung V-nya berapa. Saya beri waktu 10 menit, ya. Ya, saya beri waktu 10 menit. Dengar suara saya nggak? Masih dengar suara saya? Wahyu, dengar suara saya? Masih, Pak.
Bisa kerjakan ini sebentar. Ini saya stop share, saya share presensi tadi untuk Wahyu ya. Oh, sudah ditambah oleh admin, Pak. Oh, sudah ditambah? Oh, sudah. Nah. Oke. Terima kasih, Pak. Coba dikerjakan ya. Saya tunggu ya.
Bagaimana? Sudah bisa mengerjakan? Siapa yang mencoba bersama kita diskusikan di sini? Siapa mencoba? Siapa mau mencoba? Baik, kalau tidak ada, saya beri tambah tugas. Ya, jadi ini soal pertama yang harus Anda kerjakan. Ini adalah soal yang kedua. Jadi ada suatu saluran, ya. Ini kemiringannya itu sama dengan 0,01 ya. Tadi, kemudian kita mempunyai kekasaran. Jadi kekasarannya satu saja, tidak tinggi ketinggalan sama semua. 0 ini dasar sama 0,02 gitu. Kemudian dia itu suatu saluran dengan tampang persegi, ya, dengan lebarnya itu adalah 2 meter, ya. Kemudian dia mengalirkan debit itu sama dengan 1 meter kubik per sekon. Ya, yang saya tanyakan kedalamannya ini berapa? Nah, itu sama dengan berapa? Sudah tahu maksud saya ini? Ada pertanyaan soal ini? Ini tidak ada yang menjawab. Belum ada pertanyaan, Pak. Tidak ada yang menjawab. Saya kira kuliahnya saya cukupkan dulu sekian. Ya. Silakan. Kalau tidak ada respon dari Anda, saya tutup baca kuliahnya dan Anda kerjakan soalnya. Silakan kalau mau bertanya. Belum ada. Bapak tadi yang mau tanya apa? Bapak.
Belum ada pertanyaan, Mbak. Jadi ini Maaf. Karena banyak yang sudah live, maka saya lihat sudah banyak yang live yang sudah keluar dari kuliah ini, maka saya tutup saja kuliahnya. Nanti kita saya akan dengarkan pada omongan dan terjemah memberikan komentar ya. Jadi email saya budi.ws@ugm.ac.id ya. Kalau Anda mau, tapi kalau Anda tidak, ya tidak apa-apa. Pokoknya saya akan memberikan satu untuk prospek. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih. Banyak.